Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini, kami dapat menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat jurnal. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sefanya Afrila dan rekan saya Vira Amandita Saputri. Kami merupakan mahasiswi dari program studi sarjana terapi wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dari kelas 1B. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami buat. Kemudian perlu diketahui juga bahwa pembuatan jurnal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana dosen pembimbingnya adalah Bapak Rois Abdul Fattah, SPD MPD. Untuk menghemat waktu, langsung saja kami akan memulai pembahasan. Jurnal yang kami buat berjudul Perkembangan Anak Usia Dini dalam Bahasa dan Komunikasi. Adapun pada bagian abstrak memaparkan gambaran singkat dari permasalahan yang diteliti, yang mana hal ini meliputi inti dari topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Usia dini adalah masa kritis bagi anak karena di periode inilah otak anak berkembang dengan sangat pesat dan masih bisa berubah sesuai bentukan orang tua hingga faktor lingkungan. Ada dua kategori dalam keterampilan berbahasa, yakni keterampilan berbahasa reseptif dan keterampilan berbahasa produktif. Perkembangan bahasa meliputi juga perkembangan kompetensi komunikasi, yakni kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa manusia untuk berekspresi dan memaknai. Dalam proses pembelajaran anak usia dini, ada beberapa metode yang dapat diterapkan, salah satunya adalah metode bercerita. Selanjutnya, pada bagian abstrak, kami mencantumkan kata kunci sebanyak 5 kata, dan di antaranya terdapat kata perkembangan bahasa anak dan metode bercerita. Pada bagian pendahuluan, kami memaparkan dimulai dari latar belakang yang diawali dengan mengenai pengertian anak usia dini menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang menjelaskan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun, sedangkan menurut Susanto, perkembangan anak usia dini adalah perubahan yang bersifat psikis atau mental, yang berlangsung secara bertahap sepanjang manusia hidup untuk menyempurnakan fungsi psikologis yang diwujudkan dalam kematangan organ jasmani dari kemampuan yang sederhana menjadi kemampuan yang lebih kompleks. Misalnya, kecerdasan, sikap, dan tingkah laku. Berdasarkan permasalahan yang ada, bahwa masalah yang dihadapi anak terdapat pada keterampilan mendengarkan atau menyimak yang rendah. Padahal, keterampilan mendengarkan pun perlu diajarkan sebagai bagian dari perkembangan bahasa. Upaya untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan pada anak bisa dilakukan dengan cara kegiatan mendengarkan radio, mendengarkan audio cerita untuk anak, mendengarkan lagu-lagu anak, bernyanyi, pesan berantai, menirukan suara, menebak suara, menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Metode pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan anak usia dini adalah metode bercerita, bercakap, melakukan tanya jawab, melakukan wisata edukasi, sosiodrama. Dari berbagai metode yang disebutkan di atas, penggunaan metode bercerita inilah yang akhirnya dipilih guna membantu siswa dalam mencapai tingkat pencapaian perkembangan, penerimaan bahasa, dan pengungkapan bahasa. Dalam hal ini, menggunakan metode bercerita ini dengan menyimak perkataan orang lain, memahami cerita dan menjawab pertanyaan sederhana, dan menceritakan kembali cerita atau dongeng yang pernah didengar.
untuk memberikan pemahaman tentang metode dalam mengembangkan bahasa pada anak. Yang kami terapkan di sini adalah metode bercerita. Selanjutnya ada 3 rumusan masalah, karena menurut kami 3 rumusan masalah ini sangat penting. Yang pertama, bagaimana perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak usia dini. Yang kedua, apa hubungan antara bahasa dan berbicara. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan perkembangan bahasa dan komunikasi anak usia dini dengan metode bercerita. Di bagian metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data yang dikumpulkan melalui jurnal, buku, serta sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Sekarang kita akan memasuki bagian pembahasan. Dalam pembahasan ini, kita akan mendapatkan jawaban mengenai 3 rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak usia dini. Di dalam pembahasan yang pertama ini, kami memaparkan sedikit tentang pengertian perkembangan bahasa dan komunikasi. Perkembangan bahasa meliputi juga perkembangan kompetensi komunikasi, yakni kemampuan untuk menggunakan semua keterampilan berbahasa manusia untuk berekspresi dan memaknai. Yang kedua, peran perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa memainkan peranan yang signifikan dalam perkembangan sosial anak. Yang ketiga, jenis-jenis perkembangan anak. Perkembangan anak ada kognitif, bahasa, fisik, sosial, dan emosional. Nah, yang keempat, tahapan perkembangan anak. Dari lahir sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 12 bulan, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3,5 tahun, 3,5 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 8 tahun. Dan yang terakhir, mengapa perkembangan anak sangat penting? Perkembangan emosional, sosial, dan fisik anak-anak memiliki efek langsung pada perkembangan mereka secara keseluruhan. Pengalaman anak-anak, ikatan yang dibentuk dengan orang tua, serta pembelajaran-pembelajaran awal di kehidupan mereka sangat berpengaruh hingga dewasa kelak. Oleh sebab itu, sangat penting memperhatikan perkembangan anak demi memaksimalkan kesejahteraan masa depan mereka. Yang kedua yaitu hubungan antara bahasa dan berbicara. Bahasa, language, dan bicara, speech. Dan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Bahasa mencakup setiap bentuk komunikasi yang ditimbulkan oleh pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Harlock 1988. Ada 2 bentuk proses yang menentukan kesiapan anak dalam berbicara. Kedua hal tersebut adalah 1. Perkembangan kognitif, dan 2. Perkembangan bahasa. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu meningkatkan perkembangan bahasa dan komunikasi anak usia dini dengan metode bercerita. Di dalam pembahasan yang ketiga ini memaparkan tentang 1. Metode bercerita dalam perkembangan bahasa anak usia dini. 2. Fungsi metode bercerita dalam perkembangan anak usia dini. Ketiga, kelebihan dan kekurangan metode bercerita. Dengan begitu, kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Berbahasa tidak dapat dipisahkan dengan berbicara dan berpikir. Secara tidak disadari,
Ketika orang berbicara, selalu menggunakan pengetahuan bahasa dan pikirannya. Tanpa hal tersebut, ungkapan yang terlahir adalah ucapan yang berada di luar pemikiran atau bahkan ucapan yang salah. Bentuk kesalahan dalam berbicara pada anak mempunyai latar belakang dan alasan yang tidak selalu sama antar anak yang satu dengan anak yang lain. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor dari luar dan dari dalam diri anak. Dari manapun asal faktor tersebut, sebagai orang yang berada di lingkungan anak, ketika anak di sekolah hendaklah mampu dan mau menjadi pengarah, pembimbing, penyejuk, dan model bagi anak, agar mereka mampu dan terampil berbicara dengan kemampuan bahasanya. Pengembangan berbahasa pada anak usia dini lebih ditunjukkan pada kesanggupan dalam menyampaikan pikiran kepada orang lain, mengembangkan pendaharaan kata, menangkap pembicaraan orang lain, dan keberanian untuk mengemukakan pendapat. Agar pengembangan bahasa ini dapat berjalan dengan baik dan tujuan dapat tercapai, maka hendaklah pandai dalam memilih teknik pembelajaran yang relatif dan sesuai untuk anak. Metode yang dapat diterapkan adalah bercerita. Dengan pemilihan metode yang tepat, diharapkan anak akan mampu berbahasa secara ilmiah. Untuk itu, hendaklah memiliki pengetahuan tentang perkembangan bahasa anak dan metode pengembangan bahasa anak. Sampailah kita di penghujung presentasi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kami perbuat. Kami berharap dapat mendapat saran dan kritik karena kami masih perlu belajar lebih dalam lagi mengenai pembahasan maupun jurnalnya sendiri. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.